Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Kita hanya ingin polisi yang bekerja dengan profesional. Kita hanya ingin polisi yang bertindak dengan profesional dan polisi yang anti pada korupsi. Itu yang kita butuh. Kita tidak ingin ada polisi yang brutal. Tapi kalau brutalnya terhadap kasus korupsi, itu kita butuhkan. Bukan brutalnya pada rakyat. Bukan tahunya mukul-mukul rakyat. Bukan tahunya nembak-nembak rakyat. Bukan tahunya matikan rakyat. Maka dari itu, hari ini kami Gerakan Masyarakat Sipil mendukung Polri untuk segera menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan dan menahannya. Itu dari saya. Hidup rakyat! Saya Yasin Muhammad, driver online Depok. Kepada Polda Metro Jaya untuk memberikan dukungan kepada Polda Metro Jaya agar segera mengusut tuntas Ketua KPK Firly Bahuri agar segera ditangkap. Mama Aliansi Rakyat Menggugat mendekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagai mama, sebagai perempuan Indonesia yang care terhadap keadilan yang ada di Indonesia saat ini, terutama korupsi dan nepotisme dan sejenisnya. Dan kami mensupport kerja dari Polda Metro Jaya untuk segera menangkap dan menyelesaikan kasus dari Bapak Firly sebagaimana yang ada di poster ini. Maka dengan ini kami dari Aliansi Rakyat Penggugat akan menempelkan secara simbolis di pagar untuk mendukung Polda. Saya menghimbau juga kepada polisi, kepada Polda untuk tidak pilih-pilih ya. Kalau memang anggotanya Pak Firly itu memang cenderung menjadi mencurigai dengan adanya gambar, harus dituntaskan. Kita dari Aliansi Rakyat Menggugat, dari perkumpulan Mama, kita akan mendukung Polda apabila memang Polda harus berdiri seperti sebagai hukum di Indonesia. Sebagai penegak hukum dan sebagai pelindung rakyat, tegakkan keadilan di tengah-tengah Indonesia yang sedang carut-marut. Aliansi Rakyat Penggugat akan menyampaikan pasar-pasar ini di sebelah sana. Tolong Bapak Polisi, jangan pernah cabut pasar yang akan kami tempel. Catat, jangan pernah cukup pasar yang akan kami tempel. Oke, silakan. Ayo maju. Tempel aja, tempel. Bapak Polisi tolong. Oke, silakan ditempel untuk simbolis. Jangan pernah copot apa yang sudah kami tempel di sini. Ini adalah salah satu bukti bahwa Aliansi Rakyat Menggugat mendukung Polda Metro Jaya. Seorang mama, seorang ibu, seorang perempuan berani naik untuk menegakkan keadilan. Inilah
aksi simbolis dari emak-emak penuntut keadilan yang menuntut atau mendukung penuh Kapolda Metro Jaya untuk mengusut tuntas kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri terhadap tersangka kasus korupsi. Aksi simbolis ini adalah aksi yang mendukung segala bentuk upaya-upaya yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya untuk mengusut tuntas kasus dugaan clear ya. Kami Aliansi Rakyat Penggugat menempelkan poster ini. Jangan pernah cabut sampai kasusnya selesai. semangat. Jangan pernah cabut poster yang di belakang kami sampai kasusnya selesai. Hidup Indonesia, hidup rakyat, kedaulatan ada di tangan rakyat. Oke, terima kasih kepada Aliansi Rakyat Penggugat dari Mama yang sangat tangguh. Saya Yasin Muhammad, driver online Depok. Hari ini teman-teman media, kita berada di depan markas Polda Metro Jaya. Dalam hal ini menyikapi situasi kegaduhan nasional yang timbul akibat beredarnya foto pertemuan antara Ketua KPK dengan Pak Syahrul Yassin Limpo. Yang ditengarai adalah dugaan pemerasan sebanyak 1 miliar dalam bentuk pecahan dolar Singapura. Dan hal ini juga sudah dilaporkan kepada Pak Syahrul Yassin Limpo, sudah membuka laporan di Polda Metro Jaya, dan alhamdulillah itu sudah melalui sebuah proses. Dan kemarin kita dapat mendengar kabar dari statement Pak Kapolri di media bahwa status daripada kasus ini sudah masuk ke arah penyidikan. Namun siapa tersangkanya belum diumumkan. Nah, maka dari itu kita datang ke sini, kelompok masyarakat ini yang peduli terhadap Forum Rakyat Jelantah Anti Korupsi bersama dengan Bapak Aliansi Rakyat Penggugat, bersama dari mahasiswa juga kawan-kawan PPMI, Persatuan Pekerja Muslim Indonesia, datang ke sini ingin memastikan apakah benar-benar status daripada pelaporan itu sudah mencapai penyidikan. Dalam hal ini pihak kepolisian jajaran Polda Metro Jaya sudah menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka, karena kita tidak bisa membiarkan hal ini terjadi begitu saja. Ini berbahaya bagi penanganan korupsi di Indonesia. Anda bisa bayangkan kalau Ketua KPK, pimpinan tertinggi KPK saja sudah main api, sudah main-main dalam hal penanganan kasus korupsi. Ini tidak boleh kita biarkan, karena ini akan makin menyuburkan praktek-praktek korupsi di semua jajaran, di semua lini, mulai dari istana sampai RT juga sampai terjebak korupsi. Dan ini sangat membahayakan bagi rakyat Indonesia dan masa depan bangsa Indonesia. Nah, untuk mungkin mendapatkan ada rekan saya, Bu Niko Silalai, silakan. Oke, teman-teman media, di sini kita hadir untuk memberi dukungan kepada polisi agar segera menetapkan Firly sebagai tersangka, karena dari penyelidikan sudah naik ke penyidikan. Biasanya naik penyidikan itu sudah ada tersangkanya, maka kita mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menetapkan tersangkanya dan segera menahannya.
Di sini juga kami menunjukkan bahwa kami gerakan sipil sosial, gerakan rakyat itu tidak pernah bermusuhan dengan polisi. Justru kita mendukung polisi agar bertindak profesional, menjalankan fungsinya sesuai dengan Tribrata, mengayomi, melindungi dan melayani rakyat. Walaupun setahun yang lalu aku digebuk polisi di Medan sampai gigi kerontok, tapi itu bukan kebencianku kepada polisi, karena keluarga besar kami, keluarga besar itu juga banyak ya polisi. Kita hanya ingin polisi yang bekerja dengan profesional, kita hanya ingin polisi yang bertindak dengan profesional, dan polisi yang anti pada korupsi. Itu yang kita butuh. Kita tidak ingin ada polisi yang brutal. Tapi kalau brutalnya terhadap kasus korupsi, itu kita butuhkan. Bukan brutalnya pada rakyat, bukan tahunya mukul-mukul rakyat, bukan tahunya nembak-nembak rakyat, bukan tahunya matikan rakyat. Maka dari itu, hari ini kami gerakan masyarakat sipil mendukung Polri untuk segera menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan dan menahannya. Itu dari saya. Hidup rakyat! Tangkap terus. Nggak perlu panjang lebar lagi mungkin ya, karena semua sudah jelas. Yang jelas kami dari Aliansi Rakyat Menggugat mensupport kerja Polda Metro Jaya untuk menyelesaikan kasus ini. Jangan padamkan semangat rakyat, jangan hancurkan harapan rakyat. Jadilah penegak hukum yang baik, yang hak adalah hak, yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Kembali bersihkan citra Anda, buruk Anda di masyarakat. Naikkan lagi image positif Anda sebagai penegak hukum di bumi yang sedang kita pijak di Republik Indonesia. Kembali lagi, tunjukkan kerja baik Anda. Kami menunggu kerja keras Anda dan kerja positif Anda untuk rakyat dan untuk negara yang kita cintai. Itu saja. Juga saya ingin tambahkan sedikit bahwa terkait masalah ketersinggungan teman-teman daripada saudara-saudaraku Sari Batang yang ada di Sulawesi Selatan, di Makassar khususnya, dan para tokoh-tokoh dan sesepuh kita Bugis Makassar yang ada di perantauan, saya bisa memaklumi karena memang bahwa diisukan Pak Yassin Limpo itu lari ke luar negeri. Padahal beliau sedang mendapatkan tugas kenegaraan untuk mewakili Indonesia di sidang PBB dalam ini FOA, Forum Pangan, Organisasi Pangan Internasional, FAO gitu loh, ya kan. Namun berita keseberangan bahwa beliau melarikan diri. Itu sejalan dengan pernyataan Pak Syahrul Yassin Limpo sendiri bahwa dia siap bertanggung jawab apapun yang dia kerjakan, dan beliau menyatakan tidak melarikan diri. Dia memilih mengundurkan diri karena sudah dilecehkan oleh Jokowi. Bentuk pelecehan Jokowi adalah ketika ditanya oleh wartawan keberadaan Pak Yassin Limpo di mana, Pak Jokowi menjawab, ada nggak yang punya nomor handphonenya? Tanya ke wartawan, kalau ada nanti saya telepon. Ini presiden nggak goblok amat sih, kok nggak tahu dia ada menterinya yang ditugaskan untuk mewakili Indonesia ke forum internasional, kok dia nggak tahu? Ini bentuk ketersinggungan. Saya bisa memahami itu, rasa kebatinan yang dialami oleh saudaraku Pak Yassin Limpo, ya kan? Nah ini yang sehingga dia menyatakan saya lebih baik mundur, lebih tinggi nilai harga diri daripada jabatan. Maka dia menyatakan mundur dan siap mempertanggungjawabkan semua apa yang dilakukan, dan ini memicu ketersinggungan. Jadi dalam kesempatan ini buat orang-orang tua, orang-orang sepuh, daeng-daeng, karaeng, buang-buang yang nanti mau datang ke aksi hari Rabu, kita turun bersama-sama. Kita mendesak kepada dan mendukung Polda Metro Jaya untuk segera menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka. Jadi mungkin itu saja penyampaian dari kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ada pertanyaan dari wartawan, media, silakan kalau ingin bertanya. Nanya. Ya. Sampai hari ini, detik ini belum ada komunikasi.
ya kan? Ya kita berharap ada komunikasi, tapi kalau juga tidak mau diajak komunikasi juga bagi kita tidak masalah. Yang penting kita sudah jelas menyampaikan pendapat kita dengan tegas, dengan keras, bahwa kita minta kepada jajaran Polda Metro Jaya segera tangkap Firly Bahuri. Itu. Ada lagi yang lain? Untuk tanggal 12 hari Rabu ya? Iya. Ada lagi? Ya, rencananya pada tanggal 12 Oktober hari Rabu itu teman-teman ormas-ormas dari Front Indonesia Timur Bersatu itu kembali akan mendatangi Polda Metro Jaya dan KPK dengan mungkin tuntutan yang sama, dan kita pastikan kita terlibat dalam aksi itu. Ini aksi spontanitas saja yang sudah kita rencanakan kemarin karena sudah melihat lagi-lagi Jokowi telah blunder menciptakan kegaduhan nasional dengan menggunakan tangan-tangan KPK untuk cawe-cawe politik tahun 2024. Ini bukti bahwa Jokowi sudah cawe-cawe terhadap Pilpres 2024, dan seharusnya sebagai seorang presiden, sebagai pemimpin tertinggi, sebenarnya harusnya bersikap netral aja. Rakyat di Kalimantan Tengah ditembakin, di mana di Rempang lagi dirampas tanahnya, buruh sedang bermasalah dengan Omnibus Law, malah sibuk ngurusin relawan. Ngapain urusin relawan? Lu juga nggak nyapres lagi kok. Ya kan, harusnya yang urus relawan itu Ganjar, Anies, Prabowo, bukan Jokowi. Gitu loh. Ini presiden kita makin kesini makin ngawur aja. Muhammad, driver online Depok. Badan saya sehat, wajah saya segar, stamina saya selalu terjaga. Karena apa? Resepnya, rahasianya adalah minum Madui Hutan Baduy. Jangan lupa belinya pada Bang Ramin. Ingat, Bang Ramin ada di sini.